Halo Elevators, ketika kita bepergian naik pesawat, barang-barang bagasi kita diperiksa X-ray di bandara. Apakah benar X-ray itu mencari barang-barang KW? Ayo kita bahas. Elevators, ketika kita bepergian naik pesawat, tidak dapat dihindari barang-barang kita akan diperiksa menggunakan X-ray. Ada dua pemeriksaan X-ray. Yang pertama adalah ketika kita berangkat, dan bagian kedua adalah ketika kita tiba di bandara tujuan. Ketika kita akan berangkat, barang-barang kita akan diperiksa oleh petugas keamanan bandara. Tujuan dari pemeriksaan barang-barang tersebut adalah untuk melihat apakah barang-barang bawaan kita, baik yang kita jinjing maupun bagasi tercatat, ada di dalamnya barang-barang yang tidak boleh dibawa masuk ke pesawat atau barang-barang terlarang. Misalnya, yang mudah terbakar, yang mudah meledak, yang sifatnya korosif, yang bentuknya seperti senjata, termasuk juga untuk bagasi tercatat yang kita serahkan pada waktu check-in, tidak boleh ada power bank. Ketika bagasi sudah kita serahkan, sebelum masuk pesawat, bagasi kita itu akan diperiksa oleh petugas keamanan dengan X-ray. Jika ditemukan ada barang-barang yang menyerupai misalnya power bank, kita akan dipanggil kembali oleh maskapai penerbangan untuk memeriksa bagasi kita. Ketika berangkat, pemeriksaan itu adalah pemeriksaan keamanan untuk memastikan tidak ada barang-barang terlarang yang dibawa masuk pesawat. Untuk penerbangan rute domestik atau dalam negeri, barang-barang kita sudah tidak diperiksa X-ray lagi, baik yang dijinjing maupun yang masuk bagasi. Nah, untuk penerbangan rute internasional itu beda. Barang-barang yang masuk bagasi tercatat sebelum diserahkan kembali kepada penumpang, biasanya melalui konveyor, itu sudah melalui pemeriksaan pertama oleh petugas customs atau bea cukai menggunakan X-ray. Tujuannya sama, untuk memeriksa apakah ada barang-barang terlarang atau terbatas di dalam bagasi kita, terutama seperti narkoba, kemudian senjata, barang-barang yang menyerupai misalnya emas batangan. Itu adalah dalam rangka mencegah kejahatan pencucian uang biasanya, dan juga melihat apakah ada barang-barang terbatas di dalam tas bagasi kita, seperti minuman beralkohol, rokok, yang sebenarnya boleh tapi ada batasan-batasannya. Apabila tas kita ketika melalui X-ray itu menunjukkan adanya indikasi mengandung barang-barang terlarang atau yang dibatasi, itu tas kita akan diberi tanda. Sehingga ketika kita akan keluar dari gedung terminal, melalui lagi pemeriksaan customs atau bea cukai, kita akan dipanggil, ditarik untuk pemeriksaan secondary. Biasanya bisa melalui X-ray lagi, dan kalau melalui X-ray masih ditemukan hal-hal yang mencurigakan, misalnya di tasnya itu ada 2 lapis, di bawahnya ada lapisan lain dan ada barang yang tersembunyi, baru ada pemeriksaan lagi untuk memastikan bahwa barang-barang yang kita bawa apakah melanggar atau tidak melanggar peraturan negara yang kita datangi itu. Jadi pemeriksaannya ketika berangkat adalah pemeriksaan keamanan. Ketika kita tiba di bandara tujuan,
terutama untuk penerbangan internasional, pemeriksaannya adalah customs atau bea cukai untuk memastikan apakah barang-barang kita ini mengandung yang terlarang atau terbatas, atau jumlahnya tidak melampaui batasan. Kalau melampaui kita harus bayar pajak, itu saja. Kalau barang KW bagaimana? Nah, barang KW itu bukan targetnya bea cukai. Apalagi setiap hari yang harus diperiksa bea cukai itu kan jumlahnya ribuan penumpang. Barang KW itu tidak masuk prioritas, kecuali kalau kita memang sudah jadi target, sudah ada laporan intelligence bahwa kita akan membawa dalam jumlah banyak barang-barang KW yang dinilai melanggar peraturan negara tujuan tersebut. Jelas ya? Semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.